Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan Ngapsus di rumah, ketemu lagi dengan saya Sylvia. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kepariwisataan. Mungkin juga teman-teman di rumah ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu tapi kurang informasi tentang pariwisata. Nah, kali ini saya kedatangan tamu itu ada dosen dari S1 Pariwisata Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Nah, ada Chef Koko, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi ya, masih pagi. Pagi, ya? siang. Oh, siang. Malam pagi dulu menjelang boleh. siang ya, siap. Boleh. Dan juga ada Pak Adit. Ya, selamat siang. Ya, dan juga ada Bu Bami. Saya lupa Masih Bami namanya. namanya? Iya. Namanya masih Bami. Oke. Nah, mengenai tentang pariwisata. Nah, mungkin juga teman-teman Ngapsus di rumah itu ada yang sudah tahu adanya prodi pariwisata dan juga ada yang mungkin belum tahu. Nah, kalau yang udah tahu, kami juga pengen tahu sih kalau misalnya kuliah di pariwisata itu kuliahnya mengenai apa sih? Kita belajar apa gitu. Karena kan taunya pariwisata ya paling ya jalan-jalan gitu ya teman-teman Ngapsus ya. Kemudian juga paling juga kulineran. Nah, kalau dipelajari itu apa sih yang kita dapat sebagai mahasiswanya pariwisata? Oke, siapa yang dulu mau jawab? Silakan Pak Kopro. Chef Koko dulu. Langsung karena tahu doang langsung. Baik, terima kasih Bu Sil, teman-teman juga yang di rumah. Nah, sebelum saya bahas jawab tentang itu, kita flashback dulu kapan prodi pariwisata ini muncul di Universitas Fordekok. Nah, kita itu dapat SK-nya itu di tanggal 24 ya Bu Bami ya? 24 Juli 2023. Jadi sekarang udah jalan 1 tahun. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 2 angkatan nih. Cuman yang sudah aktif itu baru 1 angkatan. Nah, kenapa? Tadi pertanyaannya apa? Saya lupa. Wah, sudah ngopi apa belum nih? Karena belum datang nih kopinya dari tadi gitu ya. Iya. Oh, tolong dong teman-teman yang produser gitu. Produser, tolong produser. Nah, jadi tentang pariwisata. Nah, adanya program studi pariwisata ini sendiri, teman-teman Ngapsus di rumah mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu tapi tidak begitu paham apa sih yang dipelajari di S1 pariwisata. Oke, baik. Nah, apa yang kita pelajarin? Nah, S1 pariwisata prodi S1 pariwisata Fordekok ini sebenarnya ini lahir berdasarkan pengalaman juga di mana banyak sekali program studi ini mereka lebih banyak cenderung itu fokus pada segmen-segmen tertentu, contohnya kepada kuliner seperti itu ya Bu ya. Kemudian ada perhotelan, usaha perjalanan wisata, destinasi dan kepariwisataan. Nah, tapi untuk khusus di prodi pariwisata ini kita mencoba untuk mengcombine. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti lulusan yang kita didik di sini bisa menduduki banyak pekerjaan nantinya, lapangan pekerjaannya juga banyak. Jadi ketika lulus mereka nggak fokus saja misalnya, saya ini dari prodi perhotelan, berarti nanti fokusnya cuma ke perhotelan. Sementara basic saya dulu, saya sebenarnya kuliah di perhotelan Ibu. Oh iya? Iya, tapi embel-embel nama chef juga muncul setelah itu. Kenapa? Karena pada saat kuliah itu magangnya di hotel, tapi langsung lebih banyaknya di kuliner seperti itu. Oh gitu. Kalau misalnya berarti kalau pariwisata ini nanti ada peminatan juga ya berarti ya? Ada. Peminatannya apa aja yang ada? Ada apa aja Bu? Coba Bu Bami sih, yang lebih paham kalau peminatan sih beliau. Kalau ke peminatan, kita tuh ada 3 peminatan sebenarnya yang dirancang untuk semester yang tahun 2023 ya Pak ya. 23. Itu tuh peminatannya yang pertama tuh perhotelan, yang kedua kuliner atau tata boga ya yang diketahui orang. Terus yang ketiga itu tentang perjalanan wisata. Nah itu, jadi 3 ini yang akan semua mahasiswa pariwisata akan pelajari. Jadi nggak cuma satu sektor yang tadi disampaikan Pak Koko, nggak cuma tentang perhotelan saja, nggak cuma tentang jalan-jalannya saja, nggak cuma tentang masak-masaknya saja gitu. Jadi kita membahas ke 3 sektor ini agar si mahasiswa yang lulusan kita nanti bisa bisa dia berkecimpung di dunia pariwisata nantinya, tapi nggak cuma di satu sektor saja, gitu. Kompetensinya gitu ya. full ya. Kompetensinya Banyak full ya. ya. Berarti kalau ketika berbicara tentang perhotelan yang dipelajari itu kisaran apa aja? Boleh dikasih gambaran gitu saya. Kalau di perhotelan ya cenderung lebih ke manajemen hotel. Misalnya ada di hotel itu banyak juga, ada yang front office, kemudian ada kuliner juga ada sih sebenarnya di hotel, ada FB service, kemudian ada housekeeping, apalagi engineering juga ada banyak. Sebenarnya banyak di sektor hotel itu kan banyak tuh Bu. Jadi orang taunya cuman hotel, cuman front office-nya aja ya. Jadi kita tuh di hotel itu mulai dari kita tamu datang, apa yang harus
disiapkannya di kamarnya itu semuanya kan beda-beda departemennya ya. Yang pertama ketemu tuh mungkin front office aja. Front Nah itu office, juga ya, kita benar. pelajari. Terus ada yang bersih-bersih kamar tahu orang Ya, kan. Nah itu beda lagi housekeeping-nya, departemennya. Yaitu ada namanya housekeeping. Jadi ada juga kita pelajari tentang housekeeping. Ada FB service tadi katanya yang harus melayani tamu apa? Di restoran Di gitu restoran ya. betul. Nah itu juga kita pelajari. Jadi si mahasiswa nggak cuma mempelajari hotelnya secara operasionalnya, tapi dia juga belajar tentang manajemennya. Karena kita S1 kan Bu ya. Iya, Jadi benar. lebih ke manajerialnya juga kita pelajari. Itu yang Oke, hotel. berarti dari yang perhotelan, terus yang tata boga. Nah, kalau ini tata boga berarti orang kan suka mikirnya Masak. belajarnya masak gitu ya. Dan saya nggak bisa masak, Bu. Gimana dong? Nah, gitu. Itu gimana? Nah, yang dipelajari apa kalau udah tata boga nanti peminatannya? Oke. Tuh Tata khususnya boga, chef nih Koko siapa tuh. yang lebih kompeten? Siapa lebih kompeten tata Koko boga banget nih? Wah, chef Koko karena udah chef ya. Iya. Iya, boleh. Tapi saya mewakili sebenarnya Bapak Ibu ini juga kompeten sekali di bidang mereka, terutama Pak Adit ini di accounting. Nah, di hotel juga ada accounting nanti. Nanti Iya. setelah ini mungkin beliau akan jelaskan. Nah, untuk tata boga sendiri, kita mempelajari dari awal sebenarnya dari basic, mulai dari continental, ada yang continental, Indonesian food, bakery, pastry, semuanya kita ajarkan. Nah, jadi kompetensi mereka nanti karena visi kita juga entrepreneur nantinya. Jadi selama kita perkuliahan juga mahasiswa sudah dibekali dengan teori dan praktek tentang tata boga ini. Termasuk salah satunya adalah kegiatan kita rencana yang sedang progres ini alhamdulillah sudah 80% ya Bu Bami ya. Kita merencanakan ada teaching factory namanya. Teaching factory berarti itu nanti ke lapangan berarti Ke ya? lapangan. Nah, jadi di kampus ini kampus juga menyediakan alhamdulillah kita dapat laboratorium yang bisa kita gunakan untuk berpraktisi si mahasiswa itu di sini. Nah, jadi mereka bisa masak, memasarkan, kemudian yang belanja juga bagian dari kampus. Nah, mereka juga bisa memanage modal yang sudah diberikan nanti. Mereka bikin konsep sendiri menunya seperti apa, mereka jalankan. Yang kita harapkan nanti ketika mereka sudah tamat, mereka sudah bisa bikin usaha sendiri. Nah kan banyak yang bingung nih, tamat kuliah harus nyari kerja. Ya, Nah kita betul. nggak usah Dan cari enggak. kerja sekarang susah. Susah banget. Iya. Nah, jadi sekarang udah mulai nih beberapa mahasiswa kemarin, alhamdulillah ketika wisuda kemarin ya Bu Bami, dapat tembus di atas 1 juta mereka jualan. Wah, alhamdulillah Dari usaha berarti Dari usaha berentrepreneur itu. ya, Entrepreneur. sambil kuliah berentrepreneur dan juga bisa menghasilkan profit gitu ya. Iya. Nah, itu kan kalau untuk peminatan tata boga nih, Tata boga. Chef. Nah, ada lagi tuh peminatannya tadi perjalanan wisata ya. Nah, itu seperti apa? Ini jalan-jalan Tuh, nih. iya. Mas Adit nih paham nih. Iya, kalau UPW. Ya kalau UPW ini kan tentunya ada ground tiket ground kayak di bandara kayak gitu ada Iya, staff kayak tiketing ground gitu ya, ya, terus memanage suatu perjalanan operasionalnya armada ini harus pakai apa, maintenance-nya mungkin seperti itu juga tidak mudah, terus bikin rundown acara kayak gitu. Dan samping itu kan juga tentunya klien-klien yang berwisata itu kan beraneka ragam. Ada yang benar-benar menikmati, ada yang jahil dan sebagainya kayak gitu kan. Nah itu pinter-pinternya tim tour travel itu sebenarnya udah di briefing sebelumnya kan. Ini nanti kalau menangani yang konsumen yang jahil gimana kayak Ya, gitu, yang diem gimana, Ya. terus yang excited harus seperti apa, itu harus bisa saling menjaga diri, pokoknya jangan semua itu tercover untuk pelayanan konsumen Iya. seperti itu. Kalau orang taunya tuh usaha perjalanan wisata tuh apa aja sih gitu kan. Iya. Jadi singkatnya yang disampaikan Pak Adi itu kita juga belajar tentang tour planning ya Pak ya. Bikin tour tuh seperti apa, itinerary-nya itu bagaimana, terus tiketing tadi yang kata Pak Adi. Tiketing, benar. Terus juga Guiding juga. apa? Guiding. Guiding. Guiding, Terakhir, ya. mahasiswa juga Guide, kita diajarin bagaimana meng-guide seseorang. Jadi Tadi tour guide gitu betul. ya. Tadi Pak Adit juga sampaikan bahwasanya bagaimana menangani kalau si tamunya nih nggak senang, lagi nggak happy, Iya. atau gimana caranya. Nah itu kita belajar juga di guidingnya bagaimana. Nah kalau itu semuanya sih Iya. di usaha perjalanan. Berarti kalau kita menjadi mahasiswanya S1 pariwisata udah dapat kompleks skill ya, yang Ya. dari perhotelan Iya, kita ngerti, Harapan. kemudian juga tata boga kita juga bisa masak, bisa ngeren sesuai dari apa tuh partnya kayak international cruise, habis Traditional itu visionnya ada, continental kontinentalnya international juga ada. gitu ya. Kemudian juga tour travel. Jadi kalau misalnya nantinya si mahasiswanya pingin ada usaha lebih ke Sendiri. kuliner, dia bisa Bisa. dengan masak-masaknya gitu kan.
Kemudian kalau misalnya tour and travel pengen jadi tour leader gitu ya, tour guide-nya Tour gitu ya, planner. juga udah ada ilmunya gitu ya. Jadi luas gitu, Bu. Wah. Mereka juga dibekali dengan beberapa bahasa asing juga sebenarnya. Oh Ada bahasa iya. Jepang, Kita ada bahasa Inggris Mandarin. wajib bahasa tuh. Inggris wajib ya, Ya. 1, terus bahasa Inggris 1, pariwisata 1, Itu bahasa profesi Inggris dia. pariwisata 2, untuk profesi dia, terus ada juga bahasa Jepang sama bahasa Mandarin. Mandarin. Jadi kalau lebih banyak nanti bahasa-bahasa juga. Pengennya SKS sih gitu. kemarin juga ada bahasa Korea Ibu ya. Iya, bahasa Cuma dosennya belum dapat. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang lihat ini yang bisa kompeten di bahasa Korea, dan Mandarin, silakan. Bisa Pak, wah ini. Ya. Cuma wine ya. Ya, jadi berarti sekarang udah banyak menjawab nih untuk pariwisata dari teman-teman Ngopses yang masih penasaran kalau misalnya kita kuliah di pariwisata itu ngapain dan setelah itu kerjanya nih. Nah, kalau tadi kan udah ilmu nih yang didapat selama jadi mahasiswa kuliah di S1 pariwisata. Nah, setelah tamat dari S1 pariwisata kerjanya di sektor mana? Apakah kalau misalnya kalau saya awal berpikir oh mungkin di dinas pariwisata nah gitu. Ya, itu namanya Benar. misalnya kuliahnya S1 pariwisata jadi ininya kerjanya di dinas pariwisata nah gitu. Jadi atau di destinasi wisata. iya atau destinasi wisata nah Harga gitu. tiket ya. Tiketing. Nah, ini cakupan pekerjaannya di mana? Iya, Boleh. banyak juga sih sebenarnya. Kalau sesuai dengan profil lulusan yang kita yang kita buat dari awal, tentunya yang pertama di bidang pariwisatanya dulu. Nah, di bidang pariwisata tuh banyak. Jadi mulai dari perencana pariwisata, dia di situ ada tenaga ahli bidang pariwisata, kemudian ada penyuluh pariwisata, nah kemudian pelaku industri pariwisata tentunya. Nah, pelaku ini kan banyak, mulai yang punya kafe misalnya, kayak misalnya ada teman-teman yang dari daerahnya masih asri nih, nanti bisa di-manage dengan sedemikian rupa dijadikan sebuah destinasi wisata, itu sangat banyak bisa membantu perekonomian masyarakat juga, karena visi kita juga ya ekonomi pariwisata. Nah, sebenarnya dari halaman rumah saja sudah mulai bisa mereka bagaimana supaya lingkungan yang mungkin biasa saja tapi dengan di-manage dengan baik, dengan ada ilmunya tadi, itu bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan kepercayaan masyarakat juga bahwa kampung saya ini layak untuk dikunjungi seperti itu. Dan sustainable ya, Pak. Sustainable itu intinya. Nah, itu intinya harus sustainable. Dan di pemerintahan pun tadi Bu Sil kan bilang di Dinas Dispar pariwisata, ya. iya, betul. Nah, ternyata di Diskominfo juga ada, Kominfo itu untuk perjalanan wisata bisa masuk ke sana, dan berbagai macam, bahkan untuk pemerintahan daerah pun untuk ASN masih bisa kayak gitu. Berpeluang Iya, besar berpeluang. juga ya. Berpeluang. untuk Apalagi kan sekarang ini Bu, sedang hotnya ASN, mau Tes ada ASN kan, Iya, CPNS iya, itu kan. betul. Setelah direview kemarin itu ternyata banyak Bu. Jadi masing-masing kota kabupaten itu membutuhkan merekrut untuk itu. yang Iya. ini ya. Ya. Dan yang mintanya itu S1 S1 pariwisata. Nah, pariwisata Nah, gitu. kalau kita kan dulu saya D4 perhotelan, bukan dulu kami sendiri D4 perhotelan, Bu. Jadi bingung ketika masuk CPNS, ketika kita lulus S1 mau masuk CPNS, Iya. gimana ya? Soalnya kita D4 perhotelan, bukan S1 Bukan pariwisata. S1. Yang diminta itu S1 pariwisata gitu. Nah, itu Oke, juga berarti makanya. lini kerjanya luas ya. Luas. Gak hanya dan Iya. juga bisa di hotel-hotel gitu ya, Bisa. entah jadi manajer nantinya. Oh, Bahkan oke. ke kapal pesiar bisa Bu, ke ini Ya, ke salah luar satunya negeri juga ya. kapal pesiar. Betul kan, SDM kita yang di Indonesia ini dari ya tentunya ada pariwisata dari beberapa instansi itu ya akhirnya menduduki posisi middle management pun ada di Dia ya, mampu di- mengisi posisi iya. itu ya dari lulusan S1 pariwisata ya. Itu yang Oh, berarti tidak hanya dinas pariwisata tadi ya seperti kita bahas ya, tapi juga iya dinas perhotelan, tapi di lini-lini termasuk levelnya manajer di hotel, Iya. kemudian di instansi pemerintahan gitu ya, itu juga dibutuhkan S1 pariwisata. Nah, teman-teman dan tentunya Ngopses di lagi rumah, nambah lagi Bu, Ya. sebagai peneliti Bu. peneliti Bidang dalam pariwisata. Ya, Bidang pariwisata. Nah, pariwisata seperti yang yang tadi dengan saya kerjasama mungkin dengan pemerintahan atau BUMN atau swasta, apa yang perlu dikaji terhadap lingkungan sekitar kayak gitu, apa yang potensi, bahkan Iya. di sini kan ada Sumatera Barat tuh dengan keanekaragamannya. Iya, betul. Kenapa sih sebenarnya elok banget wisata di sini itu tidak mencuat tuh karena apa? Itu sebenarnya harus dari
tim Bisa peneliti di- atau dari tim seperti peneliti. kita akademisi ini. Tambah lagi kita di kota Bukit Tinggi ya. Ya betul, jadi bisa mengeksplor misalnya satu daerah sini dengan tenaga dari lulusan S1 pariwisata bisa memikirkan plan ini jadikan apa untuk tujuan destinasi wisata. Akhirnya produk ekonominya meningkat gitu ya. Oke, kayaknya bagus banget ya jadi mahasiswa S1 pariwisata. Ya, nah kalau untuk berbicara tentang pariwisata kembali, itu ada hambatan-hambatan nggak dalam prakteknya di lapangan? Karena kan mengingat banyaknya nih sektor-sektor wisata itu yang belum maju. Nah, ketika pariwisata itu hadir dalam sektor itu, sepengalamannya dari Bu Bami, Pak Adit dan Chef Koko, itu ada hambatan nggak sih untuk kita mengarrange dalam konteks pariwisata? Silakan. Atau mungkin ada pengalaman gitu dalam mengarrange itu gitu. Kalau dalam hal pengembangan pariwisata khususnya Iya, ya, pengembangan pariwisata. terutama di Sumatera Barat yang menganut adat Basa Disara, Sarak Basa di Kitabullah. Iya. Nah, jadi sejauh ini mindset itu yang masih banyak harus kita masukin. Kenapa? Karena mindset awal dari pariwisata ini mulai dari tahun 90-an lah. Jadi mindset masyarakat tentang pariwisata ini lebih cenderung kepada yang negatif gitu. Hotel saja kita bayangkan. Kalau ditanyain kerjanya di mana? Di hotel gitu Di kan. hotel. Tapi Konotasinya mindsetnya udah langsung. konotasinya udah negatif aja. Iya. Padahal sekarang tuh hotel sudah banyak yang syariah juga, di mana banyak juga yang tetap menggunakan, salah satunya di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi salah satu hotel jaringan juga Accor yang perdana yang memperbolehkan karyawatinya pakai jilbab. Nah itu sudah ada, contohnya yang di hotel Bukit Tinggi. Kemudian bagaimana konsep bahwa si pariwisata ini sebenarnya tidak menyalahi adat dan aturan seperti itu. Kenapa? Karena bagian dari pariwisata itu juga budaya itu sendiri. Agama dan budaya itu bagian dari pariwisata sebenarnya. Nah, jadi hambatannya apa? Ya mungkin bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat ya begitu ya Bu ya. Bapak? Dampaknya apa? Ya, pariwisata itu dampaknya kepada lingkungan apa? Jangan sampai kita kebudayaan itu tergerus karena ada pariwisata. Betul. Mengingat ke Bali ya, ke daerah Bali di mana masyarakat di sana itu masih tetap memegang teguh adat budaya mereka. Adat budaya, betul. Ya, Justru itu benar. yang dijualkan. Nah, itu Ya, yang itu dijual. nilai jualnya. Seperti upacara-upacara yang di Bali itu kan malah Betul. justru jadi daya tarik tersendiri. Di Nah, sini sebenarnya juga banyak Betul, juga di bagaimana sini nanti tuh. pariwisata mengarrange itu ya, Iya. biar Iya. itu menjadikan nilai daya tarik dan itu meningkatkan Ekonomi, perekonomian ya. Benar. Oke. Nah, kembali lagi ke jurusan prodi S1 pariwisata ya di Fordekok. Nah, aduh. Ini Anda tanya nih sebenarnya. Ini produser minumnya. Aduh, minum dong. Produser kurang peka sepertinya hari ini ya. Tapi kopi nih. Nah, kembali lagi ke itu prodi S1 pariwisata. Nah, kalau untuk programnya sendiri yang akan diikuti oleh calon mahasiswa itu ada program nggak, misalnya kayak untuk reguler atau untuk kelas karyawan? Oh, Apakah iya. ada apa gimana? Oh, ini ahlinya nih. Oh, kok saya? Ahlinya berbicara. Jadi sebenarnya kemarin kan kita melihat bahwasanya orang yang bekerja di pariwisata ini banyak juga yang masih belum, misalnya masih D3, ada juga yang masih lulus baru Dari lulus SMA SMA, malah. ya, masuk ke dunia pariwisata. Nah, mereka tuh udah stabil ya di Industri. tempatnya di industri masing-masing. Namun terkendala untuk melanjutkan perkuliahan. Jadi sebenarnya ketika mereka mau lanjut itu posisi kalau dia mau naik ke Jabatan. level jabatan middle Manajerial. management, mau ke top manajemen, jadi mereka harus ada administrasinya berupa ijazah ya, Bu. Iya. Nah, Minimal itu ya. minimal misalnya D3 atau S1 gitu kan. Jadi kita membuka ada 2 kelas. Yang pertama kelas reguler, kuliah seperti biasa dengan semua yang udah kita persiapkan, perlengkapan. Mahasiswa wajib datang tiap hari sesuai Betul. jadwal. Terus yang kedua itu kelas karyawan yang reguler, yang non reguler. Non-reguler. Tapi sebenarnya non regulernya ini kita karyawannya kelasnya hybrid, Bu. Jadi kalau dia mau datang ke kampus, misalnya cuti ya atau libur kerjanya, dia boleh datang ke Shift-shiftan libur. kampus. Yang biasanya yang kerja di hotel tuh shift-shiftan, Bu. Iya. Nggak mungkin dia masuk setiap sore. Iya. Kasihan juga kan. Iya, betul. Sedangkan shiftnya ada yang shift sore, shift malam gitu. Iya.
Terus juga dunia pariwisata itu kan Sabtu Minggu justru kerja ya. Ya betul, kayaknya Nggak nggak bisa ada hari berleha-leha liburnya di rumah. gitu ya. Ya. Karena Karena orang- orang libur, kita lembur ya. Iya, di jadi kalau pariwisata. ada prodi lain mungkin kuliahnya Sabtu Minggu. Nah, kita juga nggak bisa menerapkan itu karena mereka kuliah Sabtu Minggu juga, kerja Sabtu Minggu juga. Nah, itu hybridnya kita fasilitasi dengan alhamdulillah tim IT di sini juga memfasilitasi Zoom-nya. Kita pakai Zoom. Kalau misalnya nggak bisa, kita juga pakai aplikasi lain, media lain juga supaya mahasiswa ini bisa nyaman kuliahnya. Bisa tetap kuliah Tetap gitu ya. capaian-capaian pembelajaran itu tetap dapat sama si mahasiswa. Wah, berarti ini nilai plus banget nih teman-teman Iya. ngapsus di rumah. Jadi kalau kuliah sekarang Iya. itu tidak mikir nggak bisa Harus gitu gimana. ya, Iya. karena kerja, karena Iya, ini kita memberikan jalan untuk itu ya. Jadi bisa melalui daring karena kita ada kelas program untuk hybrid gitu. Iya, Iya. hybrid. Oke. Iya, jadi teman-teman yang kerja itu nggak mesti pilih antara kerja dan kuliah. Kan kalau dulu-dulu nih, dulu kita kalau lagi kerja pengen kuliah tuh mesti berhenti dulu kerja untuk bisa kuliah. Tapi kalau sekarang kita memfasilitasi itu, Iya. ya agar teman-teman yang sedang kerja bisa upgrade ilmu, upgrade jabatan itu Iya, paling penting. Dan jadwalnya pun masih kita bisa sesuaikan. Intinya tetap mahasiswa tetap dapat mengikuti perkuliahan, mau datang ke kampus silahkan. Iya. Atau di rumah atau sambil kerja pun boleh. Sambil kerja Iya. tapi daring gitu Daring ya. juga boleh. Lagi bagi yang kerja ini bagus Bu, kan kita ada ini program RPL ya. RPL, betul ya, sekali. jadi udah ada pengalaman kerja nanti justru mempersingkat masa Iya. studinya juga kan. Bisa Iya, direkognisi betul. dan Iya. satu lagi dikonversi. Dikonversi. Dikonversi dan rekognisi nanti. Nah, mungkin kalau ke non reguler itu effortnya si siswa yang Si- bekerja ini iya, tinggi calon dan kita mahasiswa. juga pun harus lebih tinggi juga kayak gitu. Iya. Siapa tahu pengalaman beliau-beliau mereka siswa ini secara tidak langsung ada yang sudah berpraktek Oh, iya, kayak benar. gitu, yang contohnya mungkin ada yang pernah jadi asesor tentang masak-masak Masak, sesuai betul. kompetensinya, Ya, atau di asistennya hotel chef gitu ya. ya. Iya. Kayak gitu kita mungkin sharing knowledge saja sih tepatnya kayak gitu. Sebenarnya pengalaman kita mahasiswa karyawan justru yang paling rajin Bu. Oh, Kenapa iya. misalnya ya? Iya. Ada satu mahasiswa kita yang angkatan pertama itu ketika ujian dia selalu on time nih. Jadi Selalu on hybrid kan. Jadi kita Iya, kirim soal ujiannya, dia di perjalanan, maaf Bu, saya berhentikan dulu mobil saya, pinggir di jalan dulu, bikin dulu ini ya Jawaban dari jawabannya soalnya. langsung dikirim, terus jalan lagi. Nah kayak gitu, jadi Effort ya. Effort banget ya. ya, benar. Tapi di samping harus ada effort, kita membuka jalan untuk itu. Betul. Jadi Ya, yang sih. tadinya galau nih nggak bisa bisa ninggalin kuliah. kerjaan gitu kan, harus milih mau tetap mau lanjut kuliah atau tinggalin kerjaan gitu kan ya. Nah sekarang bisa dua-duanya. Ya, karyawan bisa RPL ke kampus, karyawan dari kampus bisa RPL ke kantornya. Ke Itu kantornya, kan, iya. ya. Jadi nanti kita- setelah lulus kan istilahnya, oh ya kamu dijanjikan jadi kepala bagian atau apa dan Ya, sebagainya. betul, kayak gitu. iya. Jadi tidak ada keraguan lagi ya. Iya. Nah, sahabat ngapsus di rumah banyak sekali informasi dan ternyata S1 pariwisata kita komplit ya. Nah, jadi ada nanti akan mempelajari tata Lengkap. boga, perhotelan, kemudian juga perjalanan destinasi wisata. perjalanan Iya. wisata. Nah, jadi kalau yang masih ragu untuk kuliah di S1 pariwisata akan jadi apa nanti setelah lulus, nah itu sudah tergambar ya. Nah, tidak hanya ke dinas pariwisatanya, tapi juga bisa ke instansi yang lain, bisa juga di pemerintahan, kemudian juga bisa di beberapa perusahaan perhotelan gitu ya. Iya. Berwirausaha pun bisa. Berwirausaha juga bisa sendiri ya. sebenarnya banyak lagi hal-hal kecil, misalnya kita juga belajar tentang event organizer. Ya, Jadi betul. kalau mau tahu lebih banyak, ayo gabung ke pariwisata. Ya, mantap banget. Ya, silahkan gabung di S1 Pariwisata Jadi, Pondok oh Kopi juga bisa Iya, jadi jadi- MC oh, juga karena kita bisa, banyak bener. mata kuliah yang pendukung itu yang unik-unik sih sebenarnya. Salah satunya grooming kita juga ada. Nanti Iya. mahasiswa diajarin bagaimana cara make up. Iya, Dia Oh ya. nggak kebayang kan? Berpakaian. Berarti Ada. lebih banyak skill ya setelah Iya, lulus benar. dari S1 Pariwisata Pondok. Iya. Dari bahasa juga. Ya banyak sih sebenarnya. Dia enggak. Jadi kita sembunyikan Bu. Nanti kalau kasih tahu semua kan. Jadi bisa datang ke kampus ya, tanya Nah, nanti. penasaran kan? Nah, silakan daftar dan menjadi mahasiswa S1 Pariwisata Pondok Iya, ini. kita masih buka pendaftaran nih. Bu. Masih buka sampai buka sampai di September, September, September. ya, September ini. Oke, berarti masih punya kesempatan Masih peluang ada. untuk menjadi calon mahasiswanya S1 Pariwisata sampai di bulan September ya. Oh, Dan UKT kita paling murah.
Oh iya. UKT kita Nah, paling murah. 4 UKT-nya juta. berapa kalau Iya. kalau Juta mau masuk S1 pariwisata 196. for Depok? Oke. Siapa ya? Bagian keuangan deh. Boleh, silakan Pak Adit. Langsung accounting-nya aja yang jawab. Ya, itu ada 20% Bu, diskon lah untuk Subsidi ya? subsidi Ada ya. potongan 20% Kita masih kasih ya? subsidi sekarang. Baik. Terus kita juga ada diberikan bingkisan lah, souvenir lah dengan terbatasnya souvenir itu siapa cepat dia dapat Oh, lah. masih ada ya? Ya masih ada itu. Oke, Bisa nanti syukur berkesempatan kayak gitu kan. Kurang lebih UKT kita 4.196 Bu. 4.196. 1.146. Oh, 46 Iya. ya. 4.146 Iya. ribu. Itu udah termasuk semuanya. Apa aja Pak, Bang ini ini- satu tunggu dapat loh, apa? Pak Aditnya ragu Bu, karena tahun dulu 2023 itu kita 3.900.000. Cuma 3.900.000. Kenapa? Ini selisihnya. Karena ada selisihnya gitu kan. Karena mungkin kebutuhan ya Pak ya. Iya. Naik. Inflasi Untuk kan. saat ini ya. Jadi kalau mau bergabung di 4.146 jadi gabungnya tahun ini. Iya. Kalau tahun Oke. besok kita Tahun depan nggak naik tahu lagi. jadi. Kenapa? Karena alhamdulillahnya yayasan kasih subsidi tadi 20% Bu. Nggak tahu nih tahun depan kalau makin rame kita nggak ada disubsidi lagi kan. Berarti calon mahasiswa yang pingin masuk di tahun ini itu ada dapat subsidi, Ada subsidi 20%. 20%. Ya, harusnya bayar 5, sekian. 5 Nah, dapat subsidi jadi 4 Jadi juta. 4,1. Oke. Itu Nah, udah include semuanya, mau jalan-jalan nanti, Ya. magang di sana, uang Betul. praktek. Kita punya uniform yang banyak sekali. ya ini uniformnya lebih kurang Ini ya? salah satu. ini. Nah, Ya. ini salah satu. Ini Nah, Ini tiap hari Rebo ini Bu. Oke, Ini siap. mahasiswa Iya. juga punya, terus ada uniformnya yang pakai jas, Ibu lihat Ada ya. jas. Iya. Nah. Anak pariwisata beda sendiri Iya ya. betul betul itu uniformnya. Kita yang kayaknya paling speedy standing ya, banget. sorry ya Bapak Ibu yang lain ya. Kita paling menyala kalau di aula biasanya. Nah itu juga terus praktek dia tadi ada Iya. boga juga kita ada prakteknya. Ada beberapa item baju terus banyak lagi ya udah masuk ke dalam UKT yang 4146 itu. Jalan-jalannya udah masuk. Nanti kita ada 2 kali jalan-jalan dalam kota sama luar kota atau luar negeri. Oh, Jadi udah Makin masuk banyak ke dalam mahasiswa UKT. kita nanti ke luar negeri. Nah, Betul. satu Jadi jangan pertanyaan bingung. nih. Boleh Bu. Bisa dicicil nggak kuliahnya? Nah, Bisa nggak ya? Bisa. bisa dicicil nggak bayar uang Pembayarannya tuh UKT-nya? per 6 Tahap. tahap Bu. 6 tahap, Jadi berarti 1, bisa 2, ya? iya. Bisa, Mungkin bisa. pas pertama itu 1, 2, terus belum ujian, setelah ujian UTS UAS kayak gitu terus. Jadi bisa diperkirakan lah nanti Ya, jadi wali sama orang nabung tua. lah. Satu semester 6 bulan, per bulannya bisa dicicil gitu Kecil, ya? 600.000 kalau nggak salah sebulannya. Lebih kurang kayaknya. Jadi seharinya berapa tuh Pak? Worth it ya. Dua Sehari 6 bagi 3 berapa? 2.000 sehari. Iya, Masa? 2.000. Iya, 20.000. 20.000. Iya, Oke. 20.000 bisa jalan-jalan. Waduh. Nah, kita udah masuk segmen quiz time. Saya udah diingatkan. Saya udah diingatkan. Yeah. Nah, kuis yang ini adalah jawab cepat. Oke. Ya, jadi masing-masing dari baik Bu Bami, Pak Adit dan Chef Koko itu boleh serentak menjawab. Nah, kita mulai. Oke. Hadiahnya apa ini Bu? Cepat sebelumnya? ya. Hadiahnya bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ya. Keliling Universitas Bodegong ya. Bisa nginap di hotel kita juga. Iya, bisa nginap di Kampus kita juga ada nginap hotel di- Kebetulan ya. ada guest house kita ya. Ya, betul. Lupa kita ada. Oh iya benar, kita ada guest Itu house. senangnya bisa Pak untuk- Deko. Udah semua difasilitasi. Iya. Ada kafe ya. Kafe Ada ada, kampusnya, kampus juga. ada guest Ada house-nya, guest dan house-nya. kita juga ada laboratorium Iya, untuk Betul. masak-masak ya. Oke. Paket lengkap Paket sekali. Bener-bener. Bisa kolaborasi juga dengan prodi lain Bu. Oh, iya. Untuk yang masak-masak itu Untuk kan untuk gizi masak, untuk riset mungkin, juga gitu ya. Quiz time, quiz time. Ya, oke. Cukup promosinya. Oke, tahan dulu. Kita masuk kuis. Jawab cepat ya Bapak Ibu. Oke, Connect dulu. Budaya teknologi. udah ya. Tuh, sorry. Teknologi sih. Budaya. Iya kan anak Gen Z ya, Chef, Pak. budaya. Pak Adit, Budaya. budaya. Ya. Gen Z teknologi. Teknologi. Oh, Gen Z Karena teknologi. dengan teknologi kita bisa mempromosikan budaya kan. Oke. Tapi teknologi tanpa memperlihatkan budaya sama saya tidak ada. Ya, makanya Oke, kita nanti siap. berkolaborasi. Butuhnya kolaborasi budaya dan teknologi ya. Oke. Oke. Dengan Yang prodi kedua. bisnis digital. Iya betul, dengan bisnis kita betul. Habis ini bisnis. Oke. Yang kedua, backpacker apa normal traveler? Backpacker. Bakar. Oh, Asik kenapa ya. backpacker? Apa ya, vibe-nya lebih kerasa kayaknya.
experience-nya lebih luar biasa kalau backpacker. Ketimbang traveler biasa gitu ya. Oke. Kalau pengalaman backpacker, experience Bu Bami pernah backpackeran kemana? Jauh mana ya? Iya, kalau misalkan backpacker, Susah dapat Backpacker. izinnya kalau backpacker. Backpacker paling jauh ke Jogja SIM. sih. SIM Ini ke orang Jogja. Jogja malah ke Bukit Tinggi. Iya. Ya. Sejauh ini SIM-nya susah, Bu. Oh, sebenarnya susah, baiklah. Belum keluar SIM ya. Oke, yang ketiga, kulineran apa staycation? Kuliner dong. Kuliner. Kuliner. Staycation Staycation. Kayaknya yang satu doyan makan, yang satu doyan jalan-jalan ya. Sesuai background kayaknya. Iya, benar. Selanjutnya, nyaman apa enak? Nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Lebih suka nyaman ketimbang enak ya. Iya, Oke. Karena di dalam nyaman ada keenakan. Tapi kita mau keenakan ya. Enak. Buat hari ini. Oke. Ini kuis yang terakhir. Bukit Tinggi apa Jogja? Bukit Tinggi. Jogja. Aduh, kenapa nggak jauh Bukit Tinggi? Kalau Pak Adit mungkin karena dari Jogja. Iya. Nah, kalau saya Kalau saya mungkin karena lahirnya sudah dari Bukit Tinggi ya 39 tahun di Bukit Tinggi. Nyobain di Jogja itu cuma sekitar 2 bulan kemarin waktu kuliah. Jadi berasa banget sih budayanya banget. kental, kemudian unik aja sih rasanya di Bukit Unik Tinggi. ya. Iya. Di Bukit Tinggi di Jogja. di Jogja. Jadi Jogja apa Bukit Tinggi? Jogja. Oh, Jogja. Oke. Babi Bukit Tinggi? Karena belum pengalaman di Jogja ya. Oh, begitu. Oke, coba pilihannya yang lain tadi, Bu. Oh, baiklah. iya. Ayo, kuisnya lebih jauh lagi ya. Bukit Siapa Tinggi tahu dengan Bukit apa Tinggi kita info. tanya. Oke. Produser, close. Oke. Ada closing kita kan? Wah, Cepet ternyata ya. kita sudah Ya, di nggak penghujung terasa. waktu. Nah, untuk pariwisata sendiri kita udah mengulik banyak tadi bagaimana untuk menjadi mahasiswa pariwisata, kemudian juga lulusan pariwisata itu akan bekerja di mana. Ada closing statement, silakan boleh dari Bu Bami dulu, kemudian dari Pak Adit atau habis itu siapa? Ada dulu. Oh, dari Pak Adit dulu boleh, silakan. Oke. Indonesia kan banyak budaya dan Betul. keanekaragaman. Mari kita support keanekaragaman tersebut dengan bidang ilmu yang untuk mendukung tersebut, maka joinlah di S1 Pariwisata Universitas For the Cloud. Ya, Bu. Oke, selanjutnya dari Bu Bami. Debu Bami. Apa closing statement? Ayo gabung ke Prodi Pariwisata Universitas For the Cloud. Oke. Benar. Harus. Oke. Nggak tahu. Yang terakhir dari Segera Sembako. daftar sekarang juga, masih ada promo 20% Plus UKT plus gift dari Mas Adit. Benar Oke. itu sih. Oke, teman-teman ngopsus di rumah, sampai ketemu lagi kita di session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.